Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha falyaqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji sanjung semata milik Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita pada kesempatan yang berbahagia ini masih diberikan nikmat oleh Allah sehat. Mudah-mudahan dengan kesehatan kita mampu untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, memperbanyak bersyukur kepada Allah, bertafakur kepada Allah, dengan satu harapan semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita aturkan kehadiran kita Nabi Muhammad SAW. Beliaulah uswah dan kedua kita. Mudah-mudahan kita sekalian istiqomah melaksanakan sunnah beliau dengan satu harapan kelak mendapat syafaatnya. Para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah, barang siapa yang bangun di pagi hari, namun hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka apa yang terjadi, para pendengar yang dirahmati Allah, akan ditanamkan oleh Allah 4 penyakit dalam dirinya. Tatkala bangun tidur, maka yang terbayang dalam benaknya adalah urusan dunia, maka ketahuilah Allah akan menanamkan 4 penyakit dalam dirinya. 4 penyakit itu apa? Para pendengar yang dirahmati Allah, yang pertama adalah kebingungan yang tiada putusnya. Masya Allah. Orang kalau sudah diberikan kebingungan yang tidak ada putusnya, maka tentu kita akan menjadi orang yang hidupnya tidak menentu. Maka dari itu, para pendengar yang dirahmati Allah, kita berupaya bangun tidur senantiasa akan menjalankan hak-hak Allah. Kita akan ketahui dan harus kita sadari bahwa bangun tidur itu akan ada hak-hak Allah yang harus kita lakukan. Yang kedua, kesibukan yang tidak ada ujung-ujungnya. Jadi orang yang kalau bangun tidur itu yang dipikirkan hanya urusan materi, maka penyakitnya adalah kesibukan yang tidak ada ujungnya. Adapun yang ketiga, kebutuhan yang tidak akan terpenuhi, para pendengar yang dirahmati Allah. Walaupun sudah maksimal bekerja luar biasa, maka akan muncul kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi kurang terus, berbagai macam kenikmatan yang diberikan tidak ada artinya. Adapun yang keempat ini, keinginan yang tidak akan tercapai. Jadi semua keinginannya tidak akan tercapai. Maka mulailah pagi harimu dengan menjaga hak Allah terlebih dahulu, dan banyak bersyukur karena Dia masih memberi umur dan kesempatan untuk menghirup udara di pagi hari itu. Para pendengar yang dirahmati Allah, hak-hak Allah itu adalah yang pertama, mulailah dengan membaca doa bangun tidur. Jadi begitu kita bangun tidur, para pendengar yang dirahmati Allah, kita harus melantunkan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku kembali setelah mematikan aku, dan kepada Allah akan dibangkitkan. Jadi jangan sampai lupa, setelah bangun tidur kita duduk, setelah itu melafalkan doa yang senantiasa harus kita baca di setiap bangun tidur malam. Setelah itu apa yang harus kita lakukan, para pendengar yang dirahmati Allah?
yaitu sholat sunnah sebelum subuh. Sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raqatanil fajri khairum minnad dunya wa ma fiha." Luar biasa. 2 rakaat sholat sunnah subuh, sholat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Apa yang perlu dikhawatirkan jika Anda telah mendapatkan yang lebih baik dari dunia seisinya? Ini jaminan Allah. Jaminan Allah. Jadi kalau kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat atau disebut dengan sholat fajar, maka kemuliaannya dibanding dunia dengan isinya tidak ada apa-apanya. Ini motivasi yang luar biasa bagi kita. Maka jangan sampai tinggalan untuk melaksanakan sholat subuh. Diawali dengan 2 rakaat sebelum subuh. Yang ketiga, sholat subuh berjamaah di masjid, baik ayah maupun ibu, baik laki-laki maupun perempuan. Mari kita makmurkan masjid kita. Insya Allah kalau kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seharian kita akan dijamin, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka berada dalam jaminan Allah. Luar biasa. Ini hadis riwayat Muslim. Apa yang Anda takutkan jika Allah yang maha memiliki alam semesta ini telah menjamin hari-harimu? Maka luar biasa kita sebagai hamba Allah, agar supaya betul-betul kita menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang senantiasa dicintai oleh Allah. Kalau sudah Allah cinta kepada kita, apapun yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah. Maka dari itu hari-hari kita di waktu pagi harus betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bangun tidur diawali dengan membaca doa, setelah itu sholat sunnah 2 rakaat dan sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian diikuti dengan zikir pagi. Maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di sisi Rajamu, yaitu Allah, dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas atau perak? Beliau bersabda, zikir kepada Allah yang maha tinggi, yaitu berzikir di waktu pagi. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengan berzikir maka pagimu akan menjadi lebih indah dan berseri. Maka kita sisakan waktu pagi hari kita berzikir pada Allah agar supaya hati kita menjadi tenang. Karena hanya dengan berzikir selalu ingat kepada Allah itu, maka kita akan menjadi orang yang tenang. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan berzikir kepada Allah itu hati kita akan menjadi tenang. Untuk itu selesai sholat subuh kita berzikir, ya, kita berlama-lama di masjid. Waktu yang paling mustajabah di pagi hari itu, kita tunggu waktu sampai dengan waktu syuruk. Waktu syuruk itu kalau sekarang ini batasan untuk habisnya sholat subuh itu insya Allah sekitar jam 5:05. Itu sudah waktu syuruk. Setelah itu kita laksanakan sholat 2 rakaat. Baru setelah itu kita melakukan aktivitas yang lain. Kalau itu kita lakukan hak-hak Allah itu, maka insya Allah keseharian kita akan dijamin, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang terakhir, apa yang harus kita lakukan para pendengar podcastmu yang dirahmati Allah, yaitu pagimu tentu senantiasa jangan sampai lupa kita melaksanakan sholat duha. Setidaknya minimal 2 salam, 4 rakaat minimal. Jangan kau tinggalkan 4 rakaat di waktu pagimu sebelum menjelang waktu zuhur untuk melaksanakan sholat duha. Itu adalah merupakan sedekah kepada Allah yang luar biasa. Bahkan Nabi pernah mengatakan, bersedekah dengan 360 persendianmu, maka Allah akan mencukupimu hingga sore harimu. Maka tentunya apa yang harus kita lakukan untuk bisa bersedekah
dengan 360 persendianmu itu, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan, kata Allah, 4 rakaat sholat di awal siang atau di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Luar biasa. Para pendengar yang dirahmati Allah, maka kita harus betul-betul di tahun 2021 ini kita jadikan tahun yang betul-betul luar biasa peningkatan, karena kita sekalian tidak tahu hidup ini sampai kapan. Dan perlu saya sampaikan, dunia bukan tempat tinggal kita, bahwa kita di dunia ini hanya sementara. Kita tahu hidup di dunia ini adalah hanya laibun walahun, hanya bermain, termasuk dikatakan oleh Rasulullah itu seperti orang bermain sandiwara yang waktunya sangat terbatas. Bukan tempat tinggal kita dunia ini, hanya sementara untuk melakukan berbagai macam kebaikan, merupakan tempat untuk menanam yang akhirnya nanti kita akan memanen pada saat kita ada di akhirat nanti. Dan kita akan transit, para pendengar yang dirahmati Allah, yaitu di alam barzah yang cukup lama waktunya. Maka dari itu harus kita persiapkan hidup kita ini. Jangan sampai kita bermain-main dengan waktu yang sangat pendek ini. Tentu kita tidak terasa, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Sekarang kita sudah memasuki tahun baru 2021, maka tentu kita harus meningkatkan kualitas pengabdian kita, meningkatkan amal perbuatan kita, akan menjadi bekal nanti menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang tidak menyesal di kemudian hari. Kalau mungkin kemarin kita di tahun 2020 belum berhasil, belum bersungguh-sungguh, bahkan mungkin hidup kita kok masih semacam ini, maka tentu kesempatan kita untuk berbuat kebaikan, untuk meningkatkan amal ibadah kita, dan juga untuk memperbaiki dunia kita, keduniaan kita di tahun 2021 ini. Ada satu peristiwa, satu contoh para pendengar yang dirahmati Allah. Ada umat Nabi Musa pada waktu itu. Dia itu hidup dalam keadaan miskin, hidupnya miskin. Akhirnya mereka mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, bukankah Nabi Musa itu adalah orang yang dekat dengan Allah, doanya akan selalu dikabulkan. Sampaikan kemiskinan kita ini kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa menyampaikan permohonan suami istri yang miskin itu, disampaikan kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa berdoa agar diberikan kekayaan. Akhirnya betul diberikan kekayaan yang luar biasa, jadi orang kaya pada waktu itu. Tapi ketahuilah, kekayaan yang diberikan Allah itu hanya waktunya 1 tahun. Maka memanfaatkan suami istri itu dengan kekayaan yang diberikan waktunya 1 tahun itu untuk berbagi, tiap hari menyantuni fuqara wal masakin, anak yatim, dan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Berjalannya waktu, kenyataannya lebih dari 1 tahun sudah. Lebih 1 tahun, tapi karena memang mereka adalah orang yang harta yang diberikan oleh Allah itu untuk kemaslahatan, untuk senantiasa berbagi, banyak infak dan sedekah, maka akhirnya kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada suami istri umat pada waktu Nabi Musa itu diperpanjang, karena dia tahu tidak sombong, dia tidak rakus, tidak tamak, tapi dengan harta itu kenyataannya adalah untuk menyantuni fuqara wal masakin dan untuk membantu orang-orang yang tidak beruntung. Maka luar biasa. Karena harta itu merupakan titipan, harta itu amanah, apapun pangkat jabatan, kedudukan itu merupakan satu amanah, maka tentu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menanamkan nilai kebaikan, manfaat yang luar biasa, yang akhirnya nanti akan mengantarkan kemaslahatan hidup kita di akhirat, dan mengantarkan kita hidup damai, hidup bahagia, yaitu di surga Allah. Mudah-mudahan. Amin. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit tausiah yang kita sampaikan menggugah hati kita
dan mudah-mudahan menjadi bekal untuk merenung agar supaya kita di tahun 2021 ini menjadi hamba Allah yang beruntung dan diselamatkan dari berbagai macam bala dan musibah, dan mudah-mudahan tetap istiqomah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.